William Santoso ya. Kebetulan saya juga alumni ya, alumni Oh, IBM RC dan alumni sekarang IBM. mengajar juga di IBM RC. Oke, mengajar apa nih Pak? Saya spesialisasinya di pasar modal ya, finance dan Wih, capital market. pasar modal. Pasar modal. Iya, benar-benar. Nih, kita mau langsung aja perkenalan IBM RC dari Pak William. Jadi ini IBM RC kan merupakan salah satu jurusan yang top lah, yang paling banyak pendaftarnya juga di Iya, Universitas paling Surabaya. Jadi kalau boleh tahu, apa sih Pak IBM RC ini? Iya, jurusan IBM RC ini plusnya daripada kampus-kampus lain apa nih Pak? Iya, apa sih Pak? Oke, jadi memang IBM RC ini ya di Universitas Ciputra itu kan kita adalah satu-satunya yang memiliki kurikulum yang sangat terstruktur ya untuk meng-create calon-calon entrepreneur ya, dan itu kelihatan sekali dari kurikulumnya. Dimulai dari semester 1 itu kan ada mata kuliah entrepreneurship esensial, kemudian lanjut ke semester 2 ada entrepreneurship venture creation, lalu FVE ya, dan sampai akhirnya scaling up business. Jadi memang mahasiswa itu sejak awal memang diarahkan untuk memiliki mindset entrepreneurship melalui praktek langsung. Jadi kita mengutamakan keseimbangan antara teori dengan praktek. Ya, dan itu terlihat dari mata kuliah yang juga terstruktur ya, sehingga mahasiswa itu memiliki pengalaman yang lengkap ya, mulai dari awal dia merintis bisnis, dia memulai mengenal konsep entrepreneurship, lalu mempraktekannya dalam meng-create bisnisnya sampai nanti dia scaling up the business sampai akhirnya bisnisnya bisa jadi sustainable. Keren banget Keren Kak banget. Sena. Jadi Entrepreneurship. untuk mata kuliah entrepreneurship ini lebih ke prakteknya. Betul. Jadi kan saya juga di IBM RC nih Pak. Oke. Jadi apa sih yang membedakan antara kelas entrepreneurship dan kelas mata kuliah business practice-nya itu? Kan ada entrepreneurship, ada yang bisnis bisnis praktis gitu ya. business practice itu yang di semester 7. Jadi kan ada beda tuh Pak, ada dua. Iya. Apa sih Pak bedanya? Kalau yang di semester atas yang semester 7 ya, ini semester 7 ya? Barusan lulus. Barusan wisuda kemarin Oh, ini barusan Pak. wisuda. Iya Oh. bener. Oh, sudah kemarin ya? Iya hari Bener. kemarin Oke. ini. Oke, ini masih fresh ya. Iya Masih masih. fresh. Oke, jadi memang untuk yang semester 7 itu kan memang ya mahasiswa kan teman-teman sudah sempat ada internship juga nggak waktu itu? Kalau untuk kita belum wajib, tapi katanya ada kelas yang sekarang tuh wajib internship ya Pak kalau saya Betul, dulu. wajib internship karena ya kita kan terus-menerus menerima masukan ya, kita terus-menerus improve ya, dan kita menerima masukan bahwa ternyata para user kita ya, para alumni mahasiswa, karena kita terus-menerus menerima masukan kan dari para alumni juga bahwa ternyata penting nih ya untuk melakukan internship, karena kita lihat sebagian besar mahasiswa itu selain dia sebelum dia ingin berbuka bisnis, dia juga pengen punya pengalaman dari perusahaan. Ya, pengen dapat pengalaman. Nah, oleh karena itu maka kita lebih seimbang. Kalau dulunya memang fokusnya ke entrepreneurship, sekarang mulai diseimbangkan. Ya, jadi ya kita mulai seimbang, intrapreneur dan entrepreneurnya sekarang mulai seimbang. Jadi berarti ada dua kelas ya Pak, tetap dibagi jadi dua, ada entrepreneur tuh di semester akhir, dan untuk entrepreneurship class dari awal masuk hingga menjelang akhir perkuliahan. Betul. Nah, untuk kurikulumnya sendiri nih Pak, ada apa aja sih Pak di IBM RC ini? Kalau untuk kurikulumnya selain mata kuliah entrepreneurship, tentu karena kita bergerak di studi manajemen, ya tentu kita memiliki ilmu-ilmu dasar manajemen seperti ya manajemen bisnis, kemudian ada manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, kemudian manajemen keuangan ya, dan manajemen strategi ya. Jadi kita memiliki kurikulum yang lengkap ya. Jadi di dalam satu perjalanan, kita sebutnya adalah entrepreneur journey, mahasiswa itu bisa memiliki satu paket yang sangat lengkap sehingga pada akhirnya ketika mahasiswa masuk ya kan sebagai input, outputnya nanti mahasiswa itu sudah ketika lulus dari program studi IBM RC sudah memiliki pengetahuan yang sangat lengkap untuk memulai bisnisnya. Wah, keren banget. Keren Lalu banget. selain kurikulum juga ada fasilitas nih Pak yang biasanya ditanyain.
Apa aja sih Pak fasilitas yang didapetin kalau kita kuliah di Universitas Ciputra khususnya di prodi IBM sendiri? Oke, kalau fasilitas kita lihat ya, kita bisa lihat sendiri gedung kita yang baru kan itu sudah ya very high class lah ya. Ya, Masih sudah fresh ya, sangat Pak. tinggi Tinggi menjulang. ya. Kemudian Liftnya kita juga juga nambah. punya fasilitas kan juga sangat lengkap ya. Kalau untuk program IBM RC sendiri kan kita punya laboratorium simulasi bisnis, kemudian ada laboratorium capital market ya untuk trading untuk investasi dan trading saham, kemudian kita juga punya lab statistik ya, dan ya masih banyak fasilitas-fasilitas lain yang selain fasilitas akademik juga disupport sama fasilitas-fasilitas yang non akademik seperti ya lapangan basket dan seterusnya untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak hanya memiliki kompetensi akademik tetapi juga memiliki kompetensi non akademik yang bisa berkembang. Wah, berarti Universitas Ciputra khususnya IBM ini sangat mensupport pengembangan mahasiswanya itu sendiri ya Pak? Betul. Selain itu, apa aja sih Pak kayak program-program eksternal yang kayak UC itu kerja sama mana aja sih Pak? Buat pengembangan mahasiswanya itu. Mungkin dari investingnya itu kan ada ini. Tadi disebutin nih pasar modal pasar saham. modal ya. Atau Nah, gimana kerja tuh? sama siapa nih? Kalau untuk pasar modal kita ada kerjasama dengan perusahaan finansial asing ya dari luar negeri, juga ada dengan Kim Eng Sekuritas, juga ada dengan Panin. Kemudian kalau kerjasama lagi kita punya banyak sekali kerjasama, baik itu nasional dan internasional ya. Yang mungkin yang spesifik yang akan saya highlight adalah yang internasional ya, karena yang nasional sudah banyak sekali ya. Yang menjadi diferensiasi kita adalah memang kerjasama internasional. Jadi kita punya banyak sekali kerjasama internasional dengan kayak Curtin University, kemudian dengan Korea dengan Seoul Bridge, dengan Wusong University juga ada banyak sekali, ada dari Amerika juga kalau nggak salah ada, dan prodi IBM RC ini sekarang sudah menjadi member dari akreditasi internasional. Jadi ada dua ya, AACSB dengan IFMD. Kalau nasional kan kita sudah lama terakreditasi A ya, tapi sekarang kita mau berkembang lebih tinggi lagi, tidak hanya bermain di level nasional, tapi kita pengen masuk ke level internasional minimal Asia Tenggara ya, sebelum nanti ke arah Asia bahkan jadi global player. Dan sekarang prodi IBM RC sudah jadi member dari International Accreditation untuk business school ya, yaitu dari AACSB sama IFMD Global. Wah, keren banget. Berarti Universitas Ciputra Surabaya ini khususnya IBM merupakan salah satu jurusan yang paling diunggulkan juga lah. Apalagi juga Bener Universitas banget. Ciputra juga sudah memiliki nama dan juga Bener sudah banget. dikenal di Surabaya. Iya. Kayak siapa sih yang nggak tahu Ciputra? Wih, Dan bener banget. bisnis-bisnisnya juga anak-anaknya banyak yang mengeluarkan bisnis-bisnis yang keren-keren dan juga banyak perkembangannya juga. Selain itu, kalau saya sendiri kan dari IBM nih Pak. Saya juga ikut di beberapa event eksternal kayak Sail Interfood Jakarta, TEI. TEI. Nah, bisa Bener-bener dijelasin nggak sih didukung. Pak kayak lebih dalam kayak program-program kayak gitu tuh yang kayak mendukung mahasiswanya itu apa kayak buat pengembangannya kayak bisnis-bisnisnya itu sendiri. Gimana tuh Pak? Oke, memang kita punya program secara rutin ya untuk mensupport bisnis-bisnis mahasiswa melalui pameran-pameran itu baik yang nasional maupun yang internasional ya. Kalau waktu zaman saya kuliah dulu itu ada kita kerjasama dengan pameran dari Malaysia ya dan dari pameran dari Singapura untuk mata kuliah manajemen ekspor impor, kan teman-teman ada dapat mata Iya, kuliah ekspor ekspor impor. impor. Nah, ekspor impor kebetulan salah satu cara kita untuk mendapatkan insight adalah kita langsung join di pameran itu, either sebagai visitor atau langsung sebagai yang jadi pameran, yang sebagai apa itu istilahnya, yang ikut join sebagai peserta dari pameran itu ya, baik sebagai visitor maupun peserta pameran ya, supaya kita langsung bisa dapat insight-insight ya, ide-ide apa sih ya, dan juga untuk networking juga ya, supaya bisnis kita itu bisa istilahnya go global lah ya, kita punya networking yang lebih luas lagi. Ya, keren banget ya Kak. Ini Keren banget. saya ingin nanya nih Pak, kan untuk di semester awal ini ada kelas entrepreneurship ya Kak.
Entrepreneurship essential. Esensial, ya benar banget Kak Sheila. Ini kalau semuanya untuk anak-anak yang baru lulus SMA kan benar-benar baru nih Pak. Itu ada mentor atau apa ya Pak untuk membantu biar bisnisnya itu lebih apa ya terstruktur gitu Pak. Gimana Ya, nih tentu Pak? saja. Jadi pengajar kita, profil pengajar kita itu di setiap mata kuliah entrepreneurship ya, tidak hanya dosen internal saja ya, tapi juga ada satu dosen dari expert ya. Jadi ada praktisi langsung kita datangkan ya, berkolaborasi dengan dosen internal kita ya, tujuannya dan praktisi ini sesuai dengan bidang daripada bisnis dari mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa bisnisnya katakanlah fashion, kita arahkan juga yang ngajar adalah praktisi di bidang fashion. Kalau bidang mahasiswa misalkan bidangnya adalah kuliner ya, kita juga arahkan ke praktisi yang ekspertisnya di bidang kuliner. Jadi yang ngajar itu tidak hanya dosen internal, tapi juga kita kerjasama dengan banyak expert ya untuk juga membagikan ilmunya ya, sehingga mahasiswa tidak hanya menguasai teori saja, tetapi juga dapat langsung insight-insight bisnis dari para praktisi yang sudah berpengalaman tentu saja ya. Nah, berarti ini secara nggak langsung Universitas Ciputra Surabaya itu juga gimana ya, memperkenalkan lebih dalam lagi ke lintas jurusan lah. Jadi nggak cuma manajemen doang. Misalnya kita mau bisnisnya buka kuliner, berarti kita dapatnya dosen kuliner juga biar lebih dalam, biar lebih matang produk kita yang dijual ke masyarakat juga. Biar sesuai gitu ya Kak. Sesuai. Ya, lanjut lagi mungkin untuk selain jurusan ada kegiatan apa lagi nih, program apa lagi nih Pak? Yang program internasional tadi mungkin ada double degree gitu-gitu ya Pak? Ada ya, ada double degree juga. Kita kerjasama dengan Coventry ya dari UK ya, kemudian dengan Solbridge ya, ada beberapa kerjasama juga. Terus juga yang salah satu diferensiasi dari kita dari prodi IBM kita itu adalah ada program PSM, mungkin kalau teman-teman tahu ya, Performance Art Sport ya, manajemen tahu mungkin. Apa itu Kak? Apa tuh Pak? Bisa Apa itu, dijelaskan Pak? lebih dalam? Iya, iya. Jadi itu mungkin satu-satunya di Jawa Timur ya, kita satu-satunya di Jawa Timur yang memberikan kesempatan bagi para mahasiswa maupun calon mahasiswa yang punya minat di bidang art dan sport ya, untuk bisa belajar bagaimana manajemen event ya, manajemen event tapi dalam skala komersil ya. Jadi baik itu misalkan jadi art director, music director, atau mungkin sport director, sport analis yang kayak gitu ya, Berarti arahnya ke olahraga dan musik. juga gimana caranya buat pensi, buat kayak konser-konser gitu juga Betul, gitu. betul. Keren banget. Apalagi sekarang kayak banyak acara-acara musik, acara-acara performance, pameran, exhibition yang bisa diadain. Jadi lebih berkembang lagi gimana caranya biar bisa semua usaha tuh bisa dikuasain juga. Bener kan? Betul. Oke, jadi tadi kita bisa kilas balik sebentar. IBM RC itu memiliki kurikulum yang terstruktur ya Pak. Jadi kayak dari entrepreneurship esensial, terus dari FEC ke semester-semester berikutnya itu membantu mahasiswa untuk apa ya, kayak maksimalkan bisnisnya gitu ya Pak. Terus kalau boleh tahu nih Pak, ada kegiatan di luar kampus kayak, kita balik lagi dari profil Bapak ya, kayak dari pasar modal kayak gitu-gitu. Mungkin ada nggak sih Pak klub yang menaungi itu kayak gitu Pak? Mungkin nggak harus dari pasar modal aja sih, bisa dari yang lainnya gitu Pak. Oh ya, IBM RC juga punya klub ya. Klub ini istilahnya apa ya? Kita sebut center ya. Ada 3 center, ya ini marketing center, kemudian finance center, sama operational center. Nah ini adalah wadah bagi para mahasiswa yang mungkin memiliki minat ya di bidang mungkin manajemen keuangan atau manajemen marketing atau di manajemen operasional untuk mengembangkan ilmunya lebih lagi. Ya jadi di situ nanti kita ada acara rutin seperti misalkan mengadakan seminar, kemudian diskusi, pelatihan-pelatihan untuk mahasiswa yang ingin ikut kompetisi ya, yang memang dia tertarik untuk mempelajari misalkan keuangan nih ya. Dia pengen menggali lebih jauh ya ilmu-ilmu di bidang keuangan ya, yang lebih daripada apa yang diajarkan di kelas. Tentu kan kalau di kelas kan kita memiliki banyak sekali keterbatasan waktu ya. Ada banyak ilmu-ilmu yang belum tercover. Nah kalau bagi mahasiswa yang tertarik misalkan di bidang finance, dia bisa join di finance center atau finance club. Ya kita di situ punya acara-acara rutin misalkan bagaimana
cara-cara berinvestasi yang tepat, kemudian strategi-strategi berinvestasi, strategi trading saham, kemudian kita discuss misalkan langsung nih kita langsung praktek beli saham apa nih yang kira-kira bisa naik ya. Kayak gitu. Langsung praktek Kak. Langsung praktek. Ya, Biasanya didampingi mentor yang oke pastinya. berarti ya nggak biasanya sih? kalau misalnya di tempat lainnya cuma teori-teori aja, tapi Iya. di Universitas Ciputra Surabaya ini juga mengedepankan prakteknya. Gimana sih caranya biar langsung terjun ke lapangan Iya benar gitu. banget. Nggak hanya bisnis, investasi juga. Investasi juga Ya. buat yang sekarang lagi Diajarin. zamannya nih belajar-belajar Zaman beli saham, saham, iya, reksadana Iya. dan banyak investasi lainnya. Universitas Ciputra Surabaya mengajarkan lebih dalam lagi gimana sih caranya berinvestasi yang baik dan benar, betul Pak? Oh ya, untuk IBM RC ini nanti terarahnya bisnisnya itu satu atau ada gimana Pak? Ada berapa banyak sih kayak Nah. guild? Kalau istilah kita kan guild, Iya, kayak guild. penjurusan di dalam IBM RC itu sendiri kan itu nggak ada apa mungkin aja? jadi satu nih. Gimana Pak? Untuk penjurusannya, jadi pada semester 4 ya, semester 4 nanti itu mahasiswa akan terbagi-bagi lagi ya. Apakah dia ingin melanjutkan usahanya yang sebelumnya dengan teman-temannya sudah dia create di semester-semester awal, atau mungkin dia punya keinginan lain misalkan untuk mengembangkan usaha keluarga misalkan. Jadi kita arahkan kalau bagi mahasiswa yang pengen mengembangkan Fembus, ada guild khusus untuk Fembus. Nah di situ mereka akan diajari bagaimana sih cara mengatakan, karena Fembus ini kan dia memiliki karakter yang berbeda ya dengan bisnis biasa. Maka tentu harus ada treatment-treatment khusus, pengetahuan-pengetahuan, keahlian yang mesti mereka kuasai untuk bisa memanage masalah-masalah yang ada di Fembus. Jadi kita sediakan kalau misalkan mahasiswa memang dia memiliki bisnis keluarga yang mungkin orang tuanya ingin anak-anak saya meneruskan bisnis keluarga ini, maka nanti bisa diarahkan untuk join di Fembus. Tapi bagi yang pengen start dari nol, start bisnis sendiri dan merasa bahwa bidang saya nih kayak tadi misalkan di bidang tourism. Nah, nanti kita arahkan untuk masuk ke guild tourism atau mungkin guild trading ya, atau mungkin guild kuliner misalkan. Oke. Berarti Universitas Putra Surabaya ini bukan cuma kayak kalau misalnya family business kan kebanyakan sekarang kayak cuma ngelanjutin tapi kayak sekedar ikut aja. Tapi kalau misalnya di family business Universitas Surabaya ini juga gimana caranya lebih dalam lagi, ikut dari bawah, gimana sih perjalanan orang tua biar lebih menghargai Benar. usaha Iya, iya. keluarga yang sebelumnya yang udah merintis bisnisnya. Daripada nggak ada yang mengarahkan, terus tiba-tiba Fembusnya Tiba-tiba- hancur. Nah, jadi- lebih baik ada yang mengarahkan dari yang ada masternya lah. coy, Ada gitu. masternya juga dari family businessnya itu sendiri. Saya mau tanya nih Pak, kalau boleh tahu nih untuk Fembus sendiri tuh harus PT kah atau gimana nih Pak? Atau boleh harus PT punya badan usaha atau boleh nih UD atau gimana nih Pak? Apakah harus perusahaan yang besar, Besar, atau gitu. atau boleh, Boleh misalnya kayak orang tuanya Masih punya berkembang itu kayak gimana? Gitu Pak. Tidak harus perusahaan besar ya, tidak harus perusahaan besar. Justru memang challenge utama di Fembus kan bagaimana si penerus ini itu kan bisa scaling up the business ya, scaling up the business faster than before. Ya jadi kan memang tantangan utama dari family business kan memang masih generasi penerus ini memiliki gap dengan founder sebelumnya. Nah, bagaimana di Fembus ini kita belajar untuk menemukan atau mempersempit gap itu sehingga mahasiswa atau calon penerus generasi penerus Fembus ini selain dia dibekali dengan kompetensi manajemen tentunya, dia juga memiliki kompetensi soft skill ya, bagaimana dia memiliki empati ya, dia mampu berkomunikasi secara efektif dengan founder sebelumnya, dengan generasi sebelumnya ya, sehingga akhirnya dia bisa memahami kondisi Fembusnya dengan secara efisien dan efektif ya, sehingga akhirnya dia bisa scaling up bisnisnya lebih cepat. Wah, keren banget. Jadi sekarang step kan udah tahu nih fasilitas-fasilitas Universitas Ciputra Surabaya, khususnya IBM, lalu apa aja yang didapetin dari program studi IBM. Nah, terus gimana sih Pak proses pendaftarannya? Kayak apa aja yang perlu disiapin kalau mau daftar di program studi IBM ini? Kalau ingin daftar mungkin bisa hubungi marketing ya. Kebetulan tim marketing kita ada buka booth di nomor 10 ya.
nomor 10. Oh iya, Nah, booth di nanti sana. bagi yang tertarik nanti bisa langsung hubungi marketing. Mungkin bisa dapat promo khusus mungkin dia di acara pameran ini saya dengar ada promo khusus mungkin yang bisa didapatkan selama pameran Wah, ya. buat yang mau daftar keluarganya, buat yang mau kuliah, buat ada yang mau SMA kelas 12 yang mau masuk kuliah bisa langsung daftar ke Universitas Ciputra Surabaya, program studi IBM, manajemen bisnis. Jadi kesimpulannya ini gimana nih Pak? Buat kayak buat kata-kata akhirnya lah biar orang-orang tahu tentang IBM ini secara keseluruhannya kayak gimana. Oke, jadi memang ya kenapa harus memilih, saya kira kalau kenapa harus memilih UC, ya itu sudah bukan pertanyaan lagi ya, terkait kualitas kita yang kita sudah terakreditasi A, kemudian memang kita memiliki fasilitas yang memang saya kira terbaik ya di Jawa Timur saya rasa. Ya untuk kualitas UC sendiri sudah tidak diragukan lagi. Dan kenapa kok pertanyaan berikutnya saya harus memilih jurusan apa gitu kan? Nah itu tergantung dari minat teman-teman sendiri ya. Minat daripada calon mahasiswa. Tapi kalau misalkan seandainya seringkali kan kendala yang dihadapi adalah calon mahasiswa itu masih bingung nih ya, masih bingung ini minat saya apa, masih berpikir, masih berusaha mencari identitas dirinya. Nah, kalau masih kondisi seperti itu, ya kita harus cari jurusan yang memang lebih general ya, dan memang jurusan yang paling diminati ya, dan paling banyak mahasiswanya itu adalah IBM RC. Ya kan karena memang ya kita menawarkan kompetensi yang sangat lengkap lah. Jadi kalau masih bingung, ya istilahnya kalau masuk di IBM pun ya nggak ada ruginya gitu, nggak ada rugi dan nggak mungkin salah jurusan karena kompetensi kita kompetensi yang sangat general ya, artinya semua bisnis itu mesti butuh finance, mesti butuh pemasaran, mesti butuh SDM ya, terlepas dari spesifikasi jenis bisnis apa atau spesifikasi passion apa. Nah nanti nggak usah khawatir kalau misalkan Pak passion saya ternyata di makanan nih ya, kita nanti akan arahkan, jadi nggak perlu khawatir. Berarti ada mata kuliah lintas jurusan juga di Betul. IBM ini juga. Jadi kita di semester 4 atau 5 kita tuh bisa pilih mata kuliah lintas jurusan. Jadi kita bisa ke jurusan lain juga buat memperdalam apa sih yang kita pengenin di passion itu. Nah, tuh. Jadi itu aja. Thank you so much Pak William for your time. Buat kalian yang mau daftar di IBM atau Fakultas Manajemen Bisnis Universitas Ciputra Surabaya, bisa langsung datang ke booth di lantai LG di lower ground di marketing Universitas Ciputra Surabaya di paling pojok sana.